Jadi di Jepang itu kenapa mereka secara akademik dan ini luar biasa beberapa ininya, karena di Jepang itu usia dia dari TK sampai ke SD itu hanya menyelesaikan masalah attitude. Jadi mereka itu benar-benar kuat sekali membangun fondasi pendidikannya. SD itu hanya selesai sampai adab kalau bahasa kita. Jadi gimana dia dari bangun pagi sampai mau tidur lagi itu benar-benar mereka tahu attitude-nya gimana. Nah itu di Jepang itu sampai SD kayak gitu kalau kita studi banding ke sana. Baru di situ akan ada pemetaan potensi. Nah, baru yang kejuruannya pada saat SMP. Nah, caranya gimana? Caranya adalah penugasannya itu dengan cara penugasan bebas. Nah, kelebihannya di Jepang apresiasi terhadap pertanyaan, apresiasi terhadap attitude, apresiasi terhadap pencapaian itu luar biasa. Dan di Indonesia enggak kan, anak tanya salah dibully. Apa di ini? Karena ini dirubah di Jepang itu dia kekuatan pertamanya environment-nya dibangun. Bagaimana diciptakan budaya orang itu malu kalau buang sampah sembarangan. Nah kalau di Indonesia kan goalnya adalah tahu dilarang membuang sampah sembarangan kan gitu kan, diajarkan di SD kita. Tapi prakteknya itu lingkungannya tidak dibangun. Akhirnya apa? Ya orang itu akhirnya punya mindset, oh iya tahu, tapi ya udah itu knowledge, tapi tidak dipraktekkan. Nah ini yang jeleknya di kita. Nah sehingga di Jepang itu ada metode selama dia SD itu pendekatan yang dipakai adalah bagaimana memberikan tugas itu bebas. Mengarang bebas, bercerita bebas, memilih ini bebas. Nah pada saat dibebaskan itu dipetakan. Oh ketika disuruh bercerita, Mas Eko ceritanya tentang ayam, ini cerita tentang menulis, ini cerita tentang apa, ini cerita tentang apa. Nah cerita mereka tentang apa yang konsisten itu adalah pemetaan bidang minatnya mereka. Nah sehingga dibuat polanya kayak sentra. Nanti pada saat dia menjelang lulus SD itu disentrakan. Di sentra apa, mereka dilatih di situ, penjuruannya pada saat SMP sudah spesifik, nggak belajar yang lain. Jadi ketika disentrakan ketemu di SD itu sentranya dia senangnya dia dengan sains, maka SMP-nya sudah langsung sains. Ketika dia disentrakan dia sukanya saya dengan kalau kita dakwah gitu, langsung SMP-nya dia masuk kelas dakwah. Sukanya dia dengan seni, masuk kelas seni. Sukanya dia otomotif, masuk kelas otomotif SMP-nya. Makanya kenapa kalau lomba olimpiade dan lain-lain, SD kita menangan terus. Olimpiade internasional kalau level SD Indonesia menang. Karena Indonesia sudah dihajar semua dari SD. Iya dari SD. Ini lulusan Jepang. Iya. Tapi orang Jepang bilang kalau hidup di Jepang itu bosan ya. Karena sudah segini aja. Iya. Oke. Nah ini kita bicaranya di aspek pendidikan. Ya iya, maksudnya Saya tahu ini aspek pendidikan langsung di kehidupan. Lah iya sama. Yang saya ngerasa bahwa kelebihan di SD saya adalah terkait dengan penerapan karakter atau pendidikan karakter. Iya. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, 12 bulan. Maka hanya 12 karakter yang saya terapkan untuk anak. Misalnya, anak kecil karakter buang sampah. Iya. Jadi 1 bulan itu sudah yang kita perhatikan Buang sampah, ya. ingatkan terus anak Iya. buat itu terus gitu. Sehingga betul-betul sebab saya melihat bahwa SD, SMP, SMA ya itu saja kan yang diajarkan Betul. terkait dengan akhlak. Betul. Nah ini yang saya coba mulai. Benar. Dan sudah dimulai. Iya. Nah itu dibangun dalam environment, dalam lingkungan. Jadi sebenarnya karakter itu tadi refleksi adab. Jadi adab apa? Adab dalam buang sampah. Sebenarnya kalau antum mau buat kurikulum yang kalau saya sedang mendesain dengan tim saya, kita memetakan anak itu dari bangun pagi sampai tidur lagi itu akan menemukan aktivitas apa saja. Nah itu yang akan kita kurikulumkan sebagai adab selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu udah ketahuan gitu. Oh, awal-awal itu jadi misalnya cuma sekedar bangun tidur itu ngapain, adabnya apa saja. Setelah bangun tidur nanti ngapain, nanti terus gitu. Sampai nanti tidur lagi dan dia akan ketemu area mana saja. Aktivitasnya itu maksudnya aktivitas sehari kita 24 jam itu akan ketemu di area mana saja. Oh, ke toilet, tempat makan apa, itu rumah. Lingkungan lebih besar lagi. Nah itu ketika kita petakan, maka dia harus katam selama SD, adabnya itu udah selesai semua. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada apa? Adab di tempat makan, adab di toilet, adab di mana? Ya, kalau bahasa kita sikap atau karakter ya. Jujur dan lain-lain itu masuk semuanya. Nah, tambahan satu lagi di Jepang itu pada saat dia di 1-2 tahun terakhir sebelum masuk sentra, pembelajarannya itu tidak lagi general tapi spesifik. Ketika dia senang dengan sentranya otomotif, maka belajar matematikanya adalah matematika yang berhubungan dengan otomotif toh. Enggak matematika kayak kita semuanya dipelajari. Mereka jadi konseptual tapi dia yang hubungannya otomotif apa? Kalau dia seni, matematika yang hubungannya dengan seni. Jadi akhirnya dia ngerasa yang dipelajari itu inline nyambung dengan yang dia suka. Jadi akhirnya orang itu menekuninya itu belajarnya dengan rasa cinta dan butuh, bukan rasa keterpaksaan. Nah itu yang membedakan ketika SMP jadi. Nah kalau polanya Rasulullah kan tidak mengenal remaja.
Jadi di Islam kan hanya ada sebelum balik dan ya balik. Jadi hanya setelah balik sudah dianggap dewasa. Nah baliknya itu kira-kira setelah lepas SMP rata-rata. Nah maka pendidikan itu lepas SMP sudah tanggung jawab semuanya dia sebagai balik. Jadi SD mengajarkan karakter, adab sampai penemuan ini. SMP mengajarkan dia tentang sesuatu yang dia suka menjadi ya masukin ke pilihan-pilihan tapi sudah masuk ke life skill-nya dia. Masuk selesai dari SMP sudah kemampuan hidup dan juga berumah tangga. Harusnya SMA itu udah ngomongnya ke sana. Indonesia enggak, karena ada remaja SMA ini waktu yang menurut saya sih buang-buang waktu sia-sia. Harusnya SMA itu sudah belajar apa? Belajar 3 hal. Belajar cari duit, karena Rasulullah di usia itu sudah mulai berdagang. Belajar tentang rumah tangga, jadi biar tidak salah pergaulan, karena memang sudah masuk waktunya balik. Sudah dikenalkan. Nah Indonesia kan tabu kalau ada yang nikah muda, padahal di Islam memang nggak apa-apa nikah muda itu. Kalau dia sudah dibekali, kan apa zaman dulu usia SMA sudah dibekali dengan pendidikan pernikahan. Nikah gimana, cerai gimana, talak gimana, waris gimana, udah diajarkan selesai kata di SMA. Dan yang ketiga diajarkan tentang ya, jihad atau perang atau apa segala macam. Kalau Rasulullah kayak gitu kan. Setelah dia mampu menghidupi dirinya sendiri, dia mampu untuk berumah tangga. Yang ketiga tanggung jawabnya terhadap agama. Ya udah itu tuh SMA. Selesai itu loses gitu. Udah nggak ada pendidikan lagi. Maksudnya ngapain harus kuliah dan lain-lain? Ngabisin waktu. Karena dalam filosofinya, nah ini filosofinya gini. Ini kok ngomongin tahu banget. Iya, memang khusus malam ini. Wah, luar biasa. Ngerti ya. Ini Ini nggak keluar ilmunya. Betul Pak. nah, Kalau besok malah materinya oh beda. Saya cuma ngomong besok itu 15 menit yang banyak Mas Milan. Oh, kagak. Setuju. Saya mengkonseptualkan gini, 20 20 20. Ini pola pendekatan yang saya pakai. 20 20 20. Berarti usia 0, usia 20, usia 40, usia 60. Nah, ketika saya kenapa apal? Iya, karena sudah diajarkan. Nah, ketika kita kalau saya membagi ini kita mentadaburi apa ya namanya ya belajar lagi sirah, terus kita belajar lagi tentang Rasulullah ya. Kalau kita misalnya ngambil sebagai contohnya Rasulullah, maka saya membagi tiga fase ini, 3 fase dengan konsentrasi berbeda. Dan ini nanti hubungannya dengan pendidikan. Ini seringkali disebut dengan usia 0 sampai 20 tahun, usia apa? Anak-anak ya, atau remaja gitu ya. 0 sampai 5 anak-anak atau apa. Sampai di sini ibaratnya masih muda. Ini dan 20 sampai dengan 40 tahun ini dewasa misalnya, ini masuk sini udah tua kayak gitu ya. Nah, asumsikannya kayak gini. Ketika usia masih muda ini, fokusnya sampai dengan usia 20 tahun ini apa? Adalah belajar. Nah, ketika usia di sini 20 tahun sampai dengan 40 tahun ini berkarya. Berkarya itu bisa kerja ataupun bisa berbisnis. Nah, ketika sudah 40 sampai 60 sampai 60 tahun harusnya sudah pensiun. Kenapa? Rasulullah pada saat usia sampai dengan 20 tahun masih belajar, ada mentornya. Beneran tuh kayak antum tadi bilang ada gurunya. Siapa pamannya? Belajar tentang apa? Kemana-mana. Bahkan sampai usia 12 tahun sudah ke Syam. Jualannya udah sampai Syam. Anak kita usia 12 tahun di mana? Saya udah bilang anak saya pokoknya usia 12 tahun anak saya harus sudah bisa keluar negeri dan sudah saya ajarkan berjualan di luar negeri. Kira-kira gitu. Cara menurutnya udah kesana. Jalur-jalur udah kita siapkan. Jadi ngelihatnya apa? Ngelihatnya ya kita mempelajari cara Rasulullah. Ketika Rasulullah kecil itu sempat dititipkan gitu ya. Ternyata saya ngerasa, saya 5 bersaudara yang nggak pernah dititipkan. Perkembangan secara kematangan dan kemandiriannya berbeda dengan yang pernah dititipkan. Saya pernah ikut nenek saya selama 4 tahun. Kakak saya pernah ikut sama bude saya selama 2 tahun. Kami yang pernah dititipkan itu punya kematangan dan kedewasaan lebih matang daripada yang ikut sama orang tua terus nggak pernah dititipkan. Jadi penghargaan kepada orang lain apa segala macam ternyata wah luar biasa ketika saya gali lagi gitu. Dan itu sekarang saya udah mikir anak saya pun nanti harus saya titipkan, ini harus taruh di sini apa segala macam, itu polanya gitu. Nah, ketika di sini sudah belajar, punya ilmu, usia 20 tahun sudah berdagang sendiri, sudah nggak ini, sudah punya kabilah sendiri, sudah jualan apa segala macam sampai usia 25 tahun akhirnya menikah. Menikah dengan sudah punya kekayaan. Lalu di usia 40 tahun pensiun Rasulullah. Tidak lagi ngomongin bisnis, tapi sudah masuknya apa? Dakwah. Nah, semua ini adalah ibadah. Mau belajar yuk ibadah, mau berusaha itu ya ibadah, dakwah juga ibadah. Tapi menjadi fokus yang berbeda di masa yang berbeda. Kalau kita gagal dalam belajar, babak belur pasti pada saat berkarya, karena nggak punya ilmu. Nah, kira.
Karena nggak punya ilmu, ini babak belur. Bisa nggak diperbaiki? Bisa, berarti berkarya sembari belajar. Ya kayak yang di sini usianya 20 tahun ke atas, nah berarti kan ini berkarya sembari belajar kan, kira-kira gitu kan? Karena apa? Karena dulu bolosan kayak Kim waktu pas belajar di sini kan, gitu kan? Tahu tuh Nah, ini contohnya kayak gitu. Maka habiskan jatah gagal dan belajarnya sampai usia 20 tahun sebenarnya. cerita nih Pak Eko. Iya. After 20 tahun itu harusnya sudah masuk ke fase menghasilkan, berkarya. Harusnya sudah ke sana, sudah selesai masa belajarnya. Makanya tadi kenapa pendidikannya saya bilang sampai selesai, sampai di SMP penjurusan, SMA. Lulus SMA itu usia berapa? Lulus SMA rata-rata 19 tahun kan? 19 sampai 20 tahun kan? Berarti 20 tahun harusnya sudah nggak perlu kuliah. Anak saya nggak akan tak kuliahkan. Sorry itu. Kalau seandainya dia kuliah, itu harus menjadi wasilahnya dia untuk bisa bersosialisasi di luar, tapi fokusnya sudah berkarya. Entah dia bekerja, entah apa, tapi kuliah sambilan, kira-kira gitu. Karena pendekatannya sudah berbeda. Usia 20 tahun ini sudah harus masuk di sini. Nah, 20 tahun sampai 40 tahun berkarya, mengumpulkan aset dan legasinya, maka di usia 40 tahun harus pensiun dan sudah harus fokus dengan dakwah. Hasilnya semuanya sudah ke sana. Walaupun dakwah itu ya dari kapan pun sudah boleh dimulai, tapi fokus itu berbeda. Nah, kalau kita ngelihat pendekatannya seperti ini, maka ini menjadi ilmu pendidikan. Bisa diterapkan kayak gitu. Jadi, dijadikan pattern. Jadi, kira-kira seperti itu. Kalau saya tadi mau bicara dengan konsep pendidikan. Nah, jadi kalian 20 tahun itu harus sudah matang, mature, udah jadi, udah bisa menghasilkan. Agar apa? Dan sekarang yang usianya 20 sampai 40 tahun harus sudah mulai berpikir tentang investasi. Kenapa? Nggak akan kerja selamanya. Kalau bisa 40 tahun sudah pensiun. Udah nggak usah mikirin duit lagi, harusnya gitu, udah pensiun aja. Setelah pensiun apa? Ya kayak tadi bangun yayasan, Masya Allah, santrinya banyak kan gitu kan. Dan sudah benar-benar memang sudah waktunya sudah berbeda. Kenapa? Kalau ini kita nggak kerjakan, nyeselnya di akhirat. Lah, tabungannya apa? Kan ini kan menyiapkan satu fase, menyiapkan fase berikutnya. Ini kita siapkan dakwah ini dan seterusnya adalah untuk setelah kita meninggal. Ya kalau kita usia sampai 60 tahun, kalau enggak, bekal kita mati apa? Contohnya gitu.